Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mulaika, NIM 14, kelas 5A dari Prodi Pendidikan Informatika. Nah, di sini saya akan mengulas tentang pemrograman berbasis web. Yang pertama ialah ada internet. Nah, internet itu tidak akan terlepas dari web, ya kan? Nah, internet di sini adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi mencakup seluruh dunia atau jaringan global melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada World Wide Web yang biasa kita sebut sebagai WWW. Nah, WWW atau World Wide Web adalah sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Fastnet, teks, hyperlink, file audio dan video, serta situs jarak jauh yang bisa diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP or IP. Nah, WWW bersama dengan internet memungkinkan pengambilan dan tampilan teks dan media ke perangkat. Nah, seperti yang kita tahu, pemrograman web dasar itu dimulai dari HTML, ya kan? Sedangkan HTML itu berupa teks. Nah, dengan adanya WWW atau World Wide Web ini, kita dapat mengambil tampilan teks atau media berupa video, audio, gambar ke perangkat kita. Nah, selanjutnya ada protokol. Nah, protokol adalah bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Nah, pada protokol ada TCP or IP yang tadi itu, atau bisa disebut sebagai Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Nah, selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen, dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Nah, saat kita ingin meminta suatu informasi kepada server, contohnya kita ingin meminta informasi tentang pemrograman berbasis web. Nah, kita pasti pada domain yang kita masukkan itu yang pertama pasti ada HTTP, ialah yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML ini. Nah, selanjutnya ada URL atau Uniform Resource Locator. Nah, URL ini digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, dan nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, atau jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Nah, jadi URL ini ibaratkan alamat informasi itu. Seperti tadi contohnya kita ingin mengambil suatu dokumen tentang pemrograman berbasis web. Saat kita ingin mengambil program itu, kita harus tahu alamatnya di mana, ya kan? Nah, saat kita ingin mengambil dokumen itu, kita masukkan alamatnya atau URL-nya, maka server akan memberikan informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada protokol transfer. Protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Ada beberapa protokol transfer. Yang pertama adalah HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen web. Ada FTP atau File Transfer Protocol, mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Ada Gopher, mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Lalu ada News NTP atau Network News Transfer Protocol yang mendistribusikan berita di Usenet. Nah, Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi
dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut sebagai newsgroup. Dan yang terakhir ada telnet, yaitu login ke suatu server komputer. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Nah, DNS ini adalah suatu penamaan standar komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Nah, DNS juga merupakan suatu tingkat domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung di internet. Lalu ada homepage, website atau situs web yang merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Nah, web page atau halaman web ini merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang disimpan dalam bentuk file ataupun link homepage. Homepage juga merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi ataupun pribadi. Lalu selanjutnya ada server dan klien. Nah, di dunia ini internet selalu terdapat dua sisi, yaitu server dan klien. Jika tidak ada server, maka klien tidak bisa mengakses informasi atau data. Nah, server ialah penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Lalu ada klien yang bertugas untuk mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Nah, sedangkan sekarang kita masuk ke web browser. Nah, web browser ini berjalan pada komputer user atau komputer pengguna, bukan pada komputer server. Lalu, web browser juga merupakan tool yang digunakan untuk melakukan navigasi di web dan juga untuk menampilkan dokumen web. Contoh web browser itu ada Internet Explorer yang ada pada Windows, lalu ada Netscape Navigator atau komunikator yang terdapat pada Multi, ada Opera pada Multi, ada Conqueror pada Linux, dan Link pada Unix. Lalu ada server-side programming. Server-side programming adalah web server yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya itu seperti CGI atau Perl, ada ASP, ada JSP, ada PHP, dan CFM. Nah, itulah ulasan singkat tentang dasar dari pemrograman berbasis web. Saya Dina Mulaika, mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan dan penyampaian informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.